sudah siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, sejak awal menjadi gubernur 4 tahun yang lalu selalu menjadi pembela utama. Tapi belakangan muncul suara sumbang yang tak pernah sebelumnya dari Partai Gerindra. Gubernur Anies Baswedan diminta mundur karena dinilai tak mampu tangani COVID ibu kota. Benarkah ini adalah persaingan yang semakin mengemuka antar dua sosok, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan melisiknya. Ikuti saya dalam Sinyal Pisah Anies Gerindra. Kalau memang terkesan sudah tidak sanggup, ya lebih baik mundur saja Pak Anies. Selama ini yang kita ketahui, Pak Anies ini kan tampil gagah, perkasa, dan hebat ketika berbicara di hadapan media massa terkait penanganan COVID-19 di DKI. Nah, kok sekarang tiba-tiba mengeluh? Kabar yang mengejutkan dari Partai Gerindra yang sebelumnya menjadi pembela utama dan juga tidak pernah membela sedikit pun. Kita mendengar bahwa Gubernur Anies Baswedan diminta mundur. Apa yang terjadi? Apakah benar ini terkait dengan jelang Pilkada 2022? Kemarin Pak Anies ketemu sama Pak Prabowo, ngobrol hampir 2 jam sama saya hari-hari, jadi tidak ada masalah. Bahwa ini merupakan persaingan antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto di 2024. Itu kemudian muncul spekulasi memberikan karpet merah bagi Pak Prabowo Subianto untuk kemudian menghilangkan pesaingnya Anies Baswedan. Khusus untuk pilkada, kita fokus kalau sebaiknya 2024. Pemilu 2022 dan 2003 dihapuskan karena bukan hanya soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tapi ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga kemudian tidak dikehendaki oleh PDI Perjuangan untuk maju pada Pilpres 2024. Karena ketika 2023 nanti Pak Ganjar misalnya habis masa jabatan, akan kehilangan panggung. Kita tidak berpikir yang sifatnya pragmatis. Ambisinya kepada kekuasaan, tidak semata-mata itu. Termasuk juga misalnya kalau seandainya ada Pilkada 2022 misalnya di DKI Jakarta nanti, PDI Perjuangan sudah mempersiapkan Ibu Risma untuk menantang Anies Baswedan. Nanti ada yang jemput, Bapak saya cari ke rumah. Biar Bapak nggak kehujanan, nggak bisa makan. Ya. Ada kemudian suara-suara mengatakan bahwa yang mendukung adanya Pilkada 2022, Pilkada 2023 yang sudah dihapuskan pada undang-undang sebelumnya, itu mendukung pimpinan daerah yang sekarang akan habis jabatan. Ini bukan soal Anies, soal Ganjar, soal Ridwan Kamil, soal Khofifah. Ini soal kualitas pemilu kita. Saudara, gonjang-ganjing antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Partai Gerindra yang sebelumnya tidak pernah terjadi, bahkan tak pernah ada suara sumbang sedikit pun, tapi muncul tiba-tiba dalam beberapa hari belakangan. Apa yang terjadi sesungguhnya? Kami merangkumnya. Berikut informasinya. Kalau memang terkesan sudah tidak sanggup, ya lebih baik mundur saja Pak Anies. Kemarin Pak Anies ketemu sama Pak Prabowo, ngobrol hampir 2 jam sama saya hari-hari, jadi tidak ada masalah. Geger, pimpinan Gerindra daerah tiba-tiba bersuara. Ia meminta Gubernur Anies Baswedan mundur dari jabatan. Alasannya, soal kemampuan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menangani COVID-19 di ibu kota. Padahal sejak 2017, partai ini setia menjadi pengusung dan pembela utama. Terkait dengan statement saya yang meminta Pak Anies untuk mundur dari jabatannya sebagai gubernur,
adalah tentu dengan alasan. Nah, alasannya itu yang pertama, beberapa hari lalu saya membaca berita itu terkait adanya wacana pihak Pemprov DKI meminta pihak pemerintah pusat untuk mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di DKI. Dugaan saya terkesan Pak Anies ini sudah tidak sanggup lagi, semacam angkat tangan lah ngurus COVID di DKI ini. Nah, kalau memang terkesan sudah tidak sanggup, ya lebih baik mundur saja Pak Anies dari jabatannya selaku gubernur. Buru-buru, petinggi Partai Gerindra mengklarifikasi, memastikan suara sumbang yang muncul bukan suara partai. Soal pernyataan Pak Ali Lubis yang meminta mundur Pak Anies, menurut saya memang sedikit terlalu keras, tapi kita harus melihat substansinya. Substansinya adalah Pak Ali Lubis menyampaikan kritikan terkait penanganan COVID-19. Yang namanya kritik tentu menjadi cambuk, menjadi obat yang membuat orang yang dikritik bisa bekerja lebih bagus lagi. Untuk Pak Ali Lubis mungkin saya akan ingatkan ya sebagai Ketua Mahkamah Partai, tapi kami tidak akan melarang orang untuk bersikap kritis. Publik meragukan, benarkah kisruh hanya berkaitan soal penanganan COVID? Ataukah ada hal lain yang tersisip? Sinyal kuat pertarungan Pilpres 2024. Iya, statement dari Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur saya pikir bisa dilihat dari dua kacamata ya. Banyak yang kritik bahwa kenapa tidak kemudian secara prosedural aspirasi tersebut disampaikan melalui anggota DPRD Gerindra yang ada di DKI, dan kemudian juga bagaimana hubungan Gerindra sebagai partai pengusung dari Anies Baswedan, termasuk kadernya juga menjadi wakil gubernur, harusnya bisa disampaikan secara internal. Peristiwa pernyataan Ali Lubis tak berdiri sendirian. Pada saat yang bersamaan di DPR, pembahasan soal perubahan Undang-Undang Pemilu tengah berlangsung. Yang menyita perhatian adalah soal perdebatan ada tidaknya Pilkada 2022 dan 2023. 9 partai politik di parlemen pecah soal ini. PDI Perjuangan dan P3 sama-sama menginginkan Pilkada 2022 dan 2023 dihapus. Belakangan Partai Gerindra resmi ikut bersama menolak Pilkada 2022 dan 2023. Pilkada akan dilakukan serentak dengan pemilu pada 2024 sesuai undang-undang lama. Kubu selanjutnya adalah yang menginginkan Pilkada 2022 dan 2023 tetap berlangsung. Di antaranya Partai Golkar, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sementara dua partai lainnya, PKB dan PAN, hingga saat ini belum menyatakan sikap resmi partai. Dua pandangan soal revisi Undang-Undang Pemilu menimbulkan tanda tanya. Pertarungan menuju kursi Presiden 2024 santer disebut. Dua lembaga survei memastikan sejumlah kepala daerah berpeluang berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024. Di antaranya, survei Indikator Politik Indonesia menyebut Ganjar Pranowo menempati urutan teratas dalam bursa calon presiden 2024, disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kemudian posisi selanjutnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lalu di bawahnya ada nama Sandiaga Uno yang kini menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara Saiful Mujani Research and Consulting yang beberapa pekan lalu melakukan survei menempatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali di posisi teratas, disusul Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan saat ini Prabowo Subianto. Selanjutnya ada nama Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun kini, sejumlah kepala daerah yang masuk dalam jagoan bursa calon presiden akan terancam kehilangan panggung jika Pilkada 2022 dan 2023 dihapus. Lantas benarkah suara Gerindra yang meminta Gubernur Anies mundur adalah sinyal kuat pecahnya Anies Gerindra? Lantaran sulitnya dua calon kuat Anies Prabowo bersatu. Ada apa? Aiman membongkar jawabannya. Saudara, saya berada di
Balai Kota DKI Jakarta, tempat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Riza Patria berkantor. Sebelum saya mewawancarai salah satu dari keduanya, saya ingin menyampaikan saudara kabar yang mengejutkan dari Partai Gerindra yang sebelumnya menjadi pembela utama dan juga tidak pernah kemudian membela sedikit pun, tapi kemudian beberapa hari terakhir yang lalu ya, kita mendengar bahwa Gubernur Anies Baswedan diminta mundur oleh Partai Gerindra. Salah satu kadernya yang pimpinan di daerah, Ali Lubis. Apa yang terjadi? Tentu ini menjadi pertanyaan. Tapi sebelum saya mewawancarai, saya ingin menyampaikan dulu saudara bahwa setelah pernyataan itu disampaikan, selang beberapa jam, Ketua Harian Partai Gerindra, sosok yang merupakan pimpinan tertinggi di bawah Pak Prabowo Subianto, langsung menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Saya ingin menyampaikan saudara sedikit kutipan dari apa yang disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Ingatkan dengan secara lisan bahwa sebagai Ketua DPC tidak boleh menyatakan pendapat pribadi tanpa koordinasi dengan partai karena menyangkut hal yang prinsip. Dan saudara, saya putarkan kembali permintaan dari pimpinan cabang Partai Gerindra di Jakarta Timur terkait dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang diminta mundur karena dianggap tidak mampu menangani COVID di DKI Jakarta. Terkait dengan statement saya yang meminta Pak Anies untuk mundur dari jabatannya sebagai gubernur adalah tentu dengan alasan. Nah, alasannya itu yang pertama, beberapa hari lalu saya membaca berita itu terkait adanya wacana pihak Pemprov DKI meminta pihak pemerintah pusat untuk mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di DKI. Dugaan saya terkesan Pak Anies ini sudah tidak sanggup lagi, semacam angkat tangan lah ngurus COVID di DKI ini. Nah, alasan inilah yang saya utarakan. Kalau memang terkesan sudah tidak sanggup, ya lebih baik mundur saja Pak Anies dari jabatannya selaku gubernur. Dan saudara, segera saya akan masuk ke dalam, saya akan mewawancarai apa yang terjadi, apa yang kemudian dibicarakan, dan bagaimana sesungguhnya. Apakah benar ini terkait dengan jelang Pilkada 2022? Benarkah ada persaingan api dalam sekam antara Pak Prabowo Subianto dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Benarkah demikian? Saya akan masuk ke dalam. Dan saudara, sebelum saya temui pimpinan dari DKI Jakarta, saya harus melaksanakan swab tes antigen. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Saya belum melepas, saya harus menunggu kemudian arahan untuk melepas masker. Boleh juga dibuka. Oke, baik. Tarik nafas panjang. Relax aja. Dan saudara, saya sudah persis berada di depan kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bung Riza Patria. Saya akan masuk ke dalam karena kebetulan bersangkutan selain Wakil Gubernur juga elit dari Partai Gerindra. Semuanya akan saya kupas ikuti. Permisi Mbak, Mas. Bahwa ini merupakan persaingan antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto di 2024. Itu kemudian muncul spekulasi memberikan karpet merah bagi Pak Prabowo Subianto untuk kemudian menghilangkan pesaingnya Anies Baswedan. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif